Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, di video kali ini Kak Git akan membahas soal-soal fisika SKB CPNS 2019. Nah, alasan kenapa Kak Git bahas ini karena beberapa hari yang lalu Kak Git dapat komen kayak gini. Kak Git dimintain tolong untuk bahas FR fisika, katanya soal SKB CPNS 2019. Ini ada banyak. Ya, daftarnya ke bawah. Nah, mungkin akan Kak Git coba bahas satu persatu, gitu ya. Tapi nggak bisa dalam satu video. Mungkin ada part 2, part 3-nya nanti. Oke, kita mulai dari yang pertama. Soal yang pertama, gerak peluru, berapa jarak maksimum dan berapa waktu yang dibutuhkan? Dua soal. Nah, mungkin kira-kira soalnya seperti ini. Sebuah peluru ditembakkan dari senapan condong ke atas dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awal 50 meter per second. Hitunglah jarak maksimum dan waktu yang dibutuhkan. Dari soal ini, yang diketahui itu pertama ada sudut elevasinya, itu 37 derajat, terus ada kecepatan awal, yaitu 50 meter per second. Pertama yang ditanya, hitunglah jarak maksimum. Jarak maksimum pada gerak peluru atau gerak parabola X-max gitu ya. Ini dihitung dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Gitu. Nah, sin 2 tetanya bisa pakai identitas, itu jadinya 2 kali sin theta cos theta. Gitu ya. Per gravitasi. Nah, ini jadinya tinggal dimasukin V0-nya 50, kecepatan awal ya 50 kuadrat dikali 2, terus dikali sin 37 derajat, dikali lagi sama cos 37 derajat, per gravitasinya adalah 10. 50 kuadrat itu 2500, dikali 2, dikali sin 37 derajat itu 0,6, dikali cos 37 derajat itu 0,8 per 10 ya. Nah, ini 0 ya, bisa dicoret ya. Kemudian 250 dikali 2 itu adalah berapa? 500. 500 ini udah, terus 0,6 dikali 0,8 itu 0,48. Nah, berarti jadinya 5 dikali 48. Hasilnya ini sama dengan 240 meter. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah waktu yang dibutuhkan. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai si jarak maksimum ini ya. Itu T sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Gitu cara nyarinya. Berarti T sama dengan 2 kali V0-nya 50 terus dikali sin 37 derajat gitu ya. Per gravitasi adalah 10. Dicoret nih, 5 kali 2 itu 10, berarti T sama dengan 10 kali sin 37 itu 0,6. Nah, berarti waktunya itu sama dengan 6 second. Yang kedua, FR-nya adalah mesin Carnot. Ini soalnya apa saya juga nggak tahu ya kan, tapi nggak apa, saya coba kira-kira aja, oke? Mesin Carnot kan ya, di mesin Carnot ini ada grafiknya, grafik P terhadap V gitu. Tekanan terhadap volume ini A, B, C, D ya. Nanti ada Q yang masuk di sini, kalor yang masuk Q1, kemudian ada kalor yang keluar itu Q2, Q masuk, Q lepas gitu ya. Kemudian di sini ada reservoir suhu tinggi T1 itu, terus ada reservoir suhu rendah itu T2. Nah, prosesnya dari A ke B ini dia isotermal. Jadi proses AB itu isotermal gitu ya. Kalau untuk si mesin Carnot. Kemudian dari B ke C ini turun ke sini tapi agak landai, berarti BC ini masuknya adalah adiabatik. Adiabatik gitu. Kemudian garis C ke D ini terjadi isotermal lagi sama kayak AB gitu kan. Ini isotermal. Oke, kemudian garis DA, D ke A itu sama adiabatik lagi. Oke ya. Untuk rumusnya, efisiensi mesin Carnot itu eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 gitu ya, dikali 100%.
Nah, dengan T2 itu adalah suhu rendah dan T1-nya suhu tinggi. Atau bisa juga eta sama dengan 1 dikurang pakai Q, yaitu Q2 per Q1 terus dikali 100%. Nah, dari mereka berdua, ini bisa ada hubungannya, yaitu T2 per T1 itu sama dengan Q2 per Q1. Nah, dengan usaha si W itu sama dengan Q1 dikurang Q2. Itu untuk mesin Carnot. Ada contoh soal di sini, sebuah mesin Carnot mempunyai reservoir suhu tinggi, berarti T1 ya. T1-nya sama dengan 227 derajat Celcius yang menghasilkan efisiensi pertamanya adalah 40%. Agar efisiensinya menjadi 50%, berarti di sini efisiensinya 50%, terus suhu reservoir tingginya berapa? T1-nya berapa? Pada kondisi kedua. Jadi dari kondisi pertama ini kita hitung dulu suhu rendahnya. Nanti suhu rendahnya dipakai di keadaan kedua untuk mencari suhu tingginya. Tapi dengan catatan suhunya harus dalam Kelvin ya. Jadi ini harus ditambah 273. Oke, saya pindahin ini, berarti jadinya 227 derajat Celcius ditambah 273 supaya jadi Kelvin. Berapa nih? 500 ya. 500 Kelvin. Nah, baru dimasukin ke rumusnya. Yang pertama, tadi efisiensi itu sama dengan 1 dikurang T2 per T1, gitu ya. Terus dikali 100%. Ini sebenarnya 100%-nya bisa pindah aja, jadi eta per 100%, gitu ya, sama dengan 1 dikurang T2 per T1, gitu. Nah, tadi efisiensinya berapa nih? 40 ya. 40% per 100%, jadi sama aja 40 per 100 sama dengan 1 dikurang T2-nya kita nggak tahu per suhu tingginya reservoir ini tadi 500 gitu. Terus ini bisa dicoret jadinya 4 per 10 ya. Ini pindah nih ke sebelah kiri, jadi T2 per 500 sama dengan 1 dikurang 4 per 10. Nah, berarti T2 per 500 sama dengan, ini 10 dikurang 4, 6 per 10 ya. Itu kan, coret nolnya, berarti kali silang 50 kali 6, maka T2-nya adalah 300 Kelvin. Nah, T2 ini yang dipakai di keadaan kedua, gitu. Tadi keadaan kedua, etanya adalah 50%. Berarti eta per 100% itu sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Nah, berarti ini 50 per 100 sama dengan 1 dikurang T2-nya masuk 300 Kelvin per T1. Nah, pindah lagi. Berarti 300 per T1 sama dengan 1 dikurang. Coret dulu ya. Jadinya 5 per 10. Ini jadinya 300 per T1 sama dengan 10 kurang 5. 5 per 10 ya. Atau sama dengan 1 per 2. Kali silang deh. 300 kali 2, T1 kali 1. Ya udah, berarti T1-nya sama dengan 300 kali 2 itu 600 Kelvin. Nah, ini jawabannya. Yang ketiga, katanya tentang efek Doppler. Ini juga soalnya nggak tahu kayak gimana, cuma dikasih tahu efek Doppler aja. Nah, efek Doppler rumusnya kan ini. Fp, frekuensi pendengar, sama dengan V, kecepatan bunyi di udara, plus minus Vp, kecepatan pendengar, per V, ini cepat rambat bunyi di udara juga, plus minus Vs, kecepatan sumber, dikali Fs, frekuensi yang dikeluarkan oleh sumbernya. Jadi ketika ada sumber bunyi, di sini sumber, di sini ada pendengarnya, gitu ya, masing-masing bergerak nih, gitu kan. Sumber kalau mendekat ke sana, dia tandanya negatif. Tapi sumber kalau menjauh, dia positif. Oke, nah pendengar kalau mendekat dia justru positif, tapi kalau pendengar menjauh dia negatif, gitu. Di sini ada contoh soal, seorang pemuda mengendarai motor bergerak dengan kecepatan 90 km per jam, saling mendekat dengan sebuah ambulans yang membunyikan sirine berfrekuensi 630 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second dan frekuensi yang didengar pengendara motor 730 Hz, hitunglah kecepatan mobil ambulans. Dari soal ini yang diketahui ada kecepatan pendengarnya itu 90 km per jam. Ini harus diubah jadi meter per second, itu jadi 25 meter per second ya. Saling mendekat berarti pendengar mendekat
dia kalau pendengar mendekat itu positif ya. Nah, kalau sumbernya mendekat juga karena saling mendekat. Ini nanti tandanya negatif berarti dia, karena sumber mendekat itu negatif. Kemudian ambulans membunyikan sirine, ambulansnya ini sebagai sumber, berarti frekuensi sumbernya 630 Hz. Cepat rambat bunyi di udara ada V, dan frekuensi yang didengar berarti FP. Mana tadi FP-nya nih? 730 Hz. Nah, berarti langsung dimasukin ke rumusnya. FP sama dengan sini ya. VP-nya kan plus nih, berarti ditambah nih. Karena dia keadaannya kan plus minus nih. Tadi nentuin plus minusnya gitu ya. Sumber kalau mendekat tuh negatif. V ditambah VP per V dikurang VS karena sumbernya mendekat, terus dikali dengan Fs. Ini Fs-nya boleh ke sini nih. Berarti Fp per Fs gitu. Sama dengan V ditambah VP per V dikurang Vs. Tinggal masukin angkanya. Fp-nya itu 730. Sini aja ya, 730 per F sumbernya itu 630 sama dengan V-nya 340 dikurang 25, kok dikurang, ditambah ya. Terus per V-nya 340, baru habis itu dikurang Vs. Kalau udah kayak gini diapain? Kali silang berarti. Pindah ke sini ya, tadi udah dicoret, terus 73 berarti jadinya per 63 sama dengan ini ditambah berarti 365 per 340 dikurang Vs. Nah, kalau udah kayak gini kali silang berarti. Ini kali sini, ini kali sini. Berarti 73 dikali 340 ya, 24.820 dikurang 73 kali Vs. Sama dengan 365 kali 63 itu 22.995. Nah, ini saya pindahin aja 73 Vs-nya ke kanan, berarti ini 73 Vs. Terus ruas kirinya 24.820 dikurang 22.995. Dikurang ini hasilnya adalah berapa? 1.825 ya, sama dengan 73 Vs. Nah, berarti V sumbernya itu 1825 dibagi 73. Ini nanti kalau dihitung dapatnya 25 meter per second. Nah, berarti si ambulansnya itu bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Lanjut, yang keempat. Nggak ada 4-nya, langsung 5. Massa jenis 50% benda tercelup dalam air. Berapakah massa jenisnya? Oh, berarti Archimedes nih. Contoh soalnya kayak gini. Sebatang balok kayu dimasukkan ke dalam air, ternyata volume balok yang tercelup ke dalam air 50%. Tentukan massa jenis benda tersebut. Archimedes tuh gini konsepnya. Gambarnya gini biasanya kan. Ini ada benda tercelup ke dalam air nih, sebagian saya arsir yang masuk ke dalam airnya. Nah, ini tuh berlaku hukum Archimedes. Jadi rho GV sama dengan rho GV. Nah, kalau sama dicoret enggak. Ini tuh yang pertama, rho benda kali gravitasi kali volume benda itu harus sama dengan rho fluida, massa jenis fluidanya. Kalau air ya berarti massa jenis air kali gravitasi kali volume benda yang tercelup. VBC itu. Jadi volume yang masuk ke dalamnya aja. Otomatis gravitasinya di sini yang bisa dicoret kan. Jadinya rho benda kali volume benda sama dengan rho fluida kali volume benda yang tercelup. Nah, dari soal ini katanya sebatang balok kayu dimasukkan ke dalam air. Air katanya berarti massa jenis fluidanya itu adalah massa jenis air. Yaitu berapa? 1 gram per sentimeter kubik gitu ya. Kemudian volume balok yang tercelup ke dalam air berarti VBC ya, volume balok yang tercelup itu sama dengan 50%-nya dari volume benda, 50% VB. 50 per 100 itu 0,5 ya, 0,5 VB. Tinggal dimasukin berarti. Jadi gini, rho benda, massa jenis benda dikali volume benda sama dengan massa jenis fluidanya air itu 1 dikali volume benda yang tercelup itu 0,5 dari volume bendanya. Nah, coret nih berarti. Jadi massa jenis bendanya adalah
1 dikali 0,5, ya udah 0,5 gram per centimeter kubik. Kalau ditanyanya dalam kilogram per meter kubik, ini tinggal dikali 1000. Ini juga, ini kalau kilogram per meter kubik tinggal dikali 1000 aja. Kali 1000 ini jadinya 500, kayak gitu. Lanjut, setelah Archimedes itu adalah micrometer scrub. Ini nggak tahu yang ditanya apa. Mungkin hasil pengukuran kali ya. Nah, kayak gini mungkin. Perhatikan gambar micrometer scrub berikut. Hasil pengukurannya adalah, berarti cara membaca micrometer scrub kan. Oke, yang pertama, di sini ada skala utama, ya. Skala utamanya berhenti di ini, cara bacanya tuh dia 5,5, ini 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Nah, berarti skala utamanya dia ada di 7,5 mm. Gitu, sekarang tinggal baca skala non-use-nya nih yang ini. Skala non-use sama dengan garis yang utama ini, dia berimpit dengan angka berapa? 20 di sini ya. Nah, 20-nya harus dikali dengan ketelitiannya mikrometer, itu 0,01 mm. Gitu, berarti ini jadinya 0,20 mm ya, 0,2 gitu kan. Milimeter nih satuannya. Nah, hasil pengukurannya berarti tinggal skala utama ditambah skala non-use gitu. Jadinya skala utamanya 7,5 mm terus ditambah 0,2 mm. Jadinya berapa? 7,7 mm. Nah, ini hasil pengukurannya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.